Ya, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, kita ngaji lagi pertemuan yang di rahmat Allah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu lagi ya di pertemuan kita yang ketiga berarti ini ya. Ketiga, kemarin kita sudah ada dua pertemuan. Alhamdulillah. Dan hari ini adalah kita melanjutkan materi yang terakhir kayaknya sampai ke sifat ini ya wajib, mustahil dan mungkin. Tapi saya langsung saja ke masa kata. Alhamdulillah karena sudah hadir di tengah kita. Terima kasih. Uh, saya langsung saja mungkin serahkan ke Mas Akmal waktunya. Monggo Mas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala salatihi, summa salamullahi ma'a salatihi ala nabiyyin ja'a bit tauhidi wa qad khalad dinu anit tauhidi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya di malam Sabtu ini ya. Oke, mungkin sambil kita siap-siap. Oh, ini saya belum bisa share screen ya. Mungkin minta bantuan Mas Hanif untuk mengenable share screen-nya. Ya, mungkin sambil menunggu rekan-rekan mungkin juga boleh kalau nanti apa namanya ya, mungkin memberikan kesan terkait dua pertemuan terakhir ya. Dua pertemuan pertama ini so far seperti apa yang berkesan atau apa yang bisa diperbaiki begitu ya. Sepertinya pertanyaan-pertanyaan sudah banyak muncul ya kemarin. Sebagian langsung saya jawab, sebagian mungkin masih ditunda ya karena apa namanya ya nanti ada memang ada topik spesifik tentang itu begitu ya. Jadi ya moga-moga nanti bisa bersabar karena ini setahap demi setahap untuk sampai ke pertanyaan tersebut. Tapi feel free, tidak perlu segan untuk bertanya ya. Dan belum tentu juga saya bisa jawab ya. Jadi tidak usah khawatir begitu. Oke, rekan-rekan, ini di pertemuan di malam hari ini insya Allah kita akan membahas topik-topik berikut. Nah, ini sudah sempat saya share ya di grup. Kita malam hari ini insya Allah akan membahas tentang sifat-sifat Tuhan gitu ya. Sifat wajib, mustahil, dan mungkin. Kemudian kita membahas tentang klasifikasi, ya, sifat-sifat Tuhan itu ada pembagiannya. Dan apa sih makna pembagian tersebut? Karena eh, tadi ya ini nanti akan sangat erat berkaitan dengan konsep Tuhan seperti apa sih yang diyakini oleh umat Muslim gitu ya. Nah, karena ya tadi ya orang bisa punya beragam pandangan nih soal Tuhan gitu ya, yang mungkin tidak tidak persis sama begitu. Di kalangan agama Samawi dan non Samawi sepertinya cukup berbeda gitu ya konsep ketuhanannya. Bahkan ya arguably ada perbedaan juga nih di internal agama Samawi, bahkan di kalangan Muslim apa namanya ya di internal Muslim sendiri juga ada perbedaan soal itu gitu ya. Nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan yang dibuktikan secara rasional oleh Imam Sanusi di sini itu adalah Tuhan yang disebut sebagai necessary being atau wajibul wujud, dan kalau di Barat tuh namanya personal God ya. Kalau di tradisi teologi Islam namanya al-fa'il al-mukhtar, zat yang bisa
berbuat atau berkehendak. Nanti kita akan lihat maksudnya seperti apa, insya Allah. Lalu kita akan membahas tentang ta'alluqat atau keterkaitan ya. Nanti kita juga akan bahas karena ini apa namanya? Memahami konsep ini juga juga penting untuk apa namanya ya, agar kita tidak bingung dengan pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya sering muncul ya. Apakah Tuhan bisa menciptakan batu yang tak bisa ia angkat, misalnya gitu ya? Apakah Tuhan bisa menghendaki sesuatu yang berbeda dengan pengetahuan yang ia tahu gitu ya? Atau bahkan apakah Tuhan bisa masuk ke dunia dalam tanda kutip, masuk dalam tanda kutip ya, nanti kita akan lihat dan apa namanya ya, menjadi seperti makhluknya apa namanya dan seterusnya. Jadi itu nanti akan sangat berkaitan dengan sifat-sifat dengan ta'aluk begitu ya. Lalu kita juga membahas tentang nanti transendensi, keesaan dan kemahakuasaan Tuhan. Nah, ini belum belum argumen ya, ini baru deskripsi tentang Tuhan. Jadi saya sengaja menyebut deskripsi karena nanti kita akan lihat Tuhan itu tidak bisa kita definisikan dengan dalam artian kita nggak bisa menyebut apa namanya ya, Tuhan itu ada, kalau manusia misalnya biasanya kalangan logikawan menyebutnya kan hewan rasional ya, rational animal, al hayawan an natik gitu. Nah, kalau Tuhan nggak bisa seperti itu karena ya nanti kita akan lihat Tuhan itu beyond beyond apa ya, beyond similarity gitu ya, nggak ada grup yang setara dengan Tuhan gitu ya, sehingga nggak bisa dilakukan definisi seperti itu. Tapi kita bisa mendeskripsikan Tuhan. Kita bisa mendeskripsikan Tuhan. Oke, kemudian setelah itu baru kita masuk ke argumen ya. Kita masuk ke bukti karena kalau teman-teman ingat di pertemuan pertama kemarin kita membahas Imam Sanusi itu di Umul Barohin, strukturnya itu beliau menjelaskan terlebih dahulu deskripsi tentang sifat-sifat Tuhan. Biar kita at least sefrekuensi gitu ya. Oh, ini loh yang dimaksud oleh Imam Sanusi sebagai Tuhan yang dideskripsikan oleh Al-Qur'an gitu ya. Baru kemudian argumennya. Nah, baru kemudian argumennya dan nanti setiap sifat yang dideskripsikan oleh Imam Sanusi itu beliau jelaskan argumennya, argumen rasionalnya ya. Nah, nanti kita akan spend sometimes untuk membahas argumen apa namanya, argumen kosmologis gitu ya. Ini nanti akan digunakan untuk membuktikan bahwa Tuhan itu wujud ya, ada. Dan sebenarnya nanti konsekuensinya Tuhan itu qidam dan bako. Qidam itu tidak memiliki awal, bako itu tidak bisa berakhir. Nah, itu nanti nyambung semua ya. Tapi nanti kita akan lihat seperti apa ya. Nah, argumennya ada dua sebetulnya ya. Yang pertama kita akan mulai dari argumen kemungkinan, dalilul imkan, atau kalau di barat nyebutnya contingency argumen atau argument from contingency gitu ya. Lalu kita lihat argumennya seperti apa, terus keberatan dan tanggapan ini ya, beberapa pertanyaan yang mungkin sering diajukan orang terkait argumen ini gitu ya. Dan terakhir, insya Allah kita bahas isyarat Al-Quran, argumen kemungkinan. Bagaimana ternyata argumen ini tuh betul, ini argumen rasional, sebagaimana nanti akan kita lihat, insya Allah. Tapi saat itu di pertemuan pertama saya sempat menyinggung ya, tanpa wahyu pun kita bisa sampai pada kesimpulan ini, tapi wahyu ternyata memberikan argumen yang sama gitu ya. Al-Quran juga memberikan argumen yang sama untuk menjelaskan adanya karya Tuhan. Nanti kita akan lihat insya Allah terkait terkait itu. Ups. Oke, kita akan mulai dengan teks umum yang ditulis Imam Sanusi ya. Ini sepertinya ada yang bocor ya mungkin suaranya ya. Oke, kayaknya sudah aman. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-Imam As-Sanusi rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Famimma yajibu lima maulana azza wajal isyruna sifah. Nah, jadi Imam Sanusi memulai dengan menyebutkan sebagian yang pasti ada bagi Tuhan kita ya, itu adalah 20 sifat. Itu adalah 20 sifat. Nanti kita akan lihat ya, sifat itu apa, kenapa 20 gitu ya. Kenapa sebagian? Nanti kita akan lihat insya Allah. Kemudian beliau melis ya, wahia al-wujud. Yang pertama adalah wujud, ada. Yang kedua qidam, qidam itu tidak berawal. Yang ketiga bako, tidak berakhir. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, itu berbeda dengan makhluknya atau berbeda dengan entitas yang memiliki permulaan. Nanti kita akan lihat ya maksudnya seperti apa. Insya Allah. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Qiyam binafs, berdiri sendiri.
Apa maksudnya? Dijelaskan oleh Imam Sanusi, la yaftaqiru ila mahallin wala mukhassis. Jadi tidak bergantung pada lokus. Nah, lokus itu apa? Nanti kita akan lihat insya Allah ya. Dan tidak bergantung pada sesuatu yang menjadikan zat itu ada. Nah, makanya nanti kalau ada pertanyaan, siapa yang menciptakan Tuhan? Nanti ada, kita akan lihat bahwa Tuhan itu tidak butuh pencipta. Kemudian itu tadi sudah 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam wahdaniyah. Esa ya. Wahdaniyah apa artinya? La thaniya lahu fi dzatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Tidak ada yang kedua atau yang setara atau yang apa namanya ya, sepadan baginya dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam perbuatannya. Nanti insya Allah kita akan lihat ya maksudnya apa. Kenapa ada 3 seperti ini. Nah, ada 6 ya, fahadhihi situ sifatin. Jadi ada 6 sifat. Yang pertama namanya sifat nafsiyah, ya. Kemudian yang 5 selanjutnya namanya sifat salbiyah. Nanti insya Allah kita akan lihat seperti apa. Oke, kita lanjut dulu teksnya ya. Nanti kita akan bahas insya Allah lebih detail penjelasannya. Tsumma yajibu lahu ta'ala, gini, sab'u sifatin sama sifatil ma'ani. Jadi kemudian selain 6 yang tadi, ada 7 sifat lagi. Nah, disebut sifat ma'ani. Wahia al-qudrah. Qudrah itu kekuasaan, irodah, kehendak. Nah, ini namanya ta'alluq ini. Al-muta'alliqatani bijami'il mumkinat. Yang berkaitan dengan segala sesuatu yang mungkin. Nah, itu kenapa di awal kemarin kita membahas mungkin, wajib, mustahil ya. Jadi definisi itu digunakan semua nih oleh Imam Sanusi di sini ya. Eh, Wal ilmu, nah, kemudian sifat ilmu al muta'alliq bi jami'il wajibat wal jaizat wal mustahilat, yang berkaitan dengan segala sesuatu yang pasti, mustahil dan mungkin. Itu ilmu. Kalau kudur dan iradah berkaitan dengan yang mungkin saja. Nah, kemudian wal hayah, jadi hidup ya. Hayat itu hidup. La tata'allaqu bisyai'in, tidak berkaitan dengan apapun. Kemudian as-sam'u wal basaru ya. Sama pendengaran, basar penglihatan, al-muta'alliqon bijami'il mawjudat, yang berkaitan dengan segala sesuatu yang wujud, yang ada. Dan terakhir kalam, firman ya. Laisa biharfin wala sautin, bukan merupakan huruf, bukan merupakan suara. Ya ta'allaqu bima ya ta'allaqu bihil ilm minal muta'alliqat, berkaitan dengan segala yang terkait dengan sifat ilmu. Nah, ini cukup panjang ya, tapi intinya ada 7 sifat di sini. Qudroh, irodah, ilm, haya, sama, basor, kalam. Ada 7. Ditambah 6 yang tadi berarti sudah 13. Nah, eh, setahu saya ya, sebelum Imam Sanusi, biasanya teolog Sunni itu berhenti di 13. Nah, tetapi beliau menambahkan 7 sifat ya. Ya, ini ijtihadiyah sebetulnya ya. Jadi nanti kita akan lihat kenapa kok penambahan 7 sifat gitu ya. Tuma sabung sifatin itu sama sifatu maknawiyah, dan 7 sifat lagi namanya sifat maknawiyah yang berkaitan dengan sifat ma'ani. Apa itu? Jadi mula zamatu lisabail al-ula. Jadi berkaitan dengan 7 sifat ma'ani tadi. Yaitu kaunuhu ta'ala qadiron. Apa namanya? Keadaan Allah yang berkuasa, maha kuasa. Wa muridan, dan maha berkehendak. Wa aliman, dan maha mengetahui. Wa hayyan, dan maha hidup. Wa sami'an, dan maha mendengar. Wa basiron, dan maha melihat. Wa mutakaliman, dan maha berfirman. Nah, plus 7 jadi 20. Nah, ini mungkin banyak yang bertanya-tanya ya dari sampai sini ya. Wah, cukup padat gitu ya. Pertama mungkin kenapa 20? Kenapa dibagi 4 jenis sifat gitu ya. Terus apa itu ta'aluk? Nah, kita akan lihat satu-satu insya Allah ya, teman-teman ya. Oke, pertama di sini, apa sih maksudnya sifat gitu? Sifat itu apa? Jadi di sini Imam Sanusi menggunakan kata sifat untuk mengacu kepada apapun yang bisa kita lekatkan atau kita predikatkan kepada suatu subjek. Ya, misal saya itu ada. Apakah keberadaan saya berbeda dengan saya? Wah, itu ada perdebatan filosofis tuh soal keberadaan itu, sifat itu berbeda dengan zat itu atau sama dengan zat itu gitu ya. Tapi itu harus ada dulu tuh. Maksudnya gini, tanpa, kalau saya nggak ada, kalau saya nggak wujud, ya berarti nggak make sense kita ngomongin sifat-sifat yang lain. Nah, kalau saya ada, baru terus ngomongin saya ini orangnya seperti apa. Misalnya ya, saya orangnya saya buka contoh yang baik ya. Misalnya ada teman-teman yang belum berkeluarga, maka dia disebut mungkin tanpa statusnya lajang, misalnya gitu, tanpa istri atau tanpa suami. Itu salah satu sifat tuh, tanpa.
bukan sesuatu yang ini ya, yang dia miliki sebenarnya. Tanpa itu kan tidak dimiliki ya. Tanpa suami atau tanpa istri, tanpa apa namanya, belum sarjana misalnya gitu. Itu kan ketiadaan sesuatu, itu sifat. Atau misalnya pengetahuan, oke, jangan pengetahuan deh, mungkin namanya kehendak lah. Mas Ataka ini punya kehendak, itu sifat. Dan Mas Ataka ini maha, bukan maha ya, bisa berkehendak, itu juga sifat. Jadi sifat di sini sangat umum. Apapun yang bisa kita predikatkan kepada satu subjek itu disebut sebagai sifat. Kalau menurut Imam Sanusi, yang digunakan Imam Sanusi di sini. Nah, apakah harus 20? Tidak, makanya di awal tadi Imam Sanusi menggunakan kata wa famimma ya, dan sebagian di antara. Nah, jadi sebagian di antara yang wajib ada bagi Tuhan kita 20 sifat. Jadi, Tuhan itu memiliki seluruh sifat-sifat mulia dan agung yang tak terhitung jumlahnya dan tak terbayangkan bagi akal manusia. Ya, nanti kita akan lihat kenapa seperti itu dan Wahyu juga mendeskripsikan itu gitu ya. Tapi intinya Tuhan itu disifati dengan segala sifat kamal, sifatul jalal ya, sifat sempurna, sifat keagungan gitu ya dan keindahan itu yang bahkan mungkin kita nggak terbayangkan itu disifatkan pada Tuhan. Jadi sebenarnya jelas lebih dari 20 ya. Tetapi nah, jadi tujuannya teologi itu adalah kita ingin mengetahui, memiliki konsep yang pas tentang Tuhan dan tidak salah menuhankan yang lain. Nah, dari situ mau tidak mau kita harus punya deskripsi yang apa namanya, yang cukup gitu ya, yang nggak bisa kita cuma bilang infinity gitu ya, Tuhan itu apa namanya, memiliki seluruh sifat mulia dan selesai. Ya itu kurang 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 apa namanya, itu ijmali, jadi itu global, belum tafsili, belum belum detail gitu ya. Kalau seperti itu saja mungkin kurang, tidak cukup bagi kita untuk mengetahui Tuhan itu yang seperti apa. Nah, maka dari itu kemudian ini soal ijtihadiyah, soal bagaimana para teolog itu memilih mana nih sifat-sifat yang dianggap cukup untuk mendapatkan gambaran tentang sosok Tuhan yang sesuai dengan ajaran Islam. Alih-alih Tuhan yang diyakini oleh orang lain atau umat lain atau mungkin kalangan lain di luar Sunni gitu ya. Nah, dari sinilah Imam Sanusi memilih 20 sifat ini. Memilih 20 sifat ini dan ini ada historicalnya. Tadi ya sebagaimana saya singgung, sebelum beliau setahu saya itu 13 sifat istihad para ulama. Dan itu kenapa 13 itu juga ada historinya ya. Bahkan mungkin di era-era generasi awal Imam Tohawi gitu ya, Imam Maturidi, Imam Asy'ari, mereka nggak menyebutkan angka. Maksud mereka langsung mendeskripsikan aja gitu ya. Tapi memang seiring berjalannya waktu, itu kenapa teologi itu ilmu yang hidup gitu ya, ilmu yang dinamis. Bukan konsep Tuhannya yang berubah, enggak. Tapi cara kita menjelaskan ke orang di zaman tersebut bisa berubah sesuai dengan zamannya. Sesuai dengan zamannya. Jadi kalau dulu tidak butuh angka gitu ya, kemudian jadi 13 menjadi 20 itu bukan karena berbeda konsep Tuhannya, enggak, konsep Tuhannya sama. Tetapi cara untuk menjelaskan kepada umat itu yang berbeda, tergantung tantangan di era masing-masing. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, kemudian ada 4 jenis tadi ya. Yang pertama sifat nafsiyah, itu artinya sifat yang menunjuk pada zat itu sendiri dan bukan yang lain. Makanya ada perdebatan soal ini ya. Sifat nafsiyah itu beneran sifat atau sebenarnya ya zat itu sendiri gitu. Itu ada perbedaan soal itu. Tapi intinya adalah sifat nafsiyah itu wujud tadi, ada ya, existence gitu ya. Baru kemudian sifat salbiah. Sifat salbiah itu didefinisikan sebagai ketiadaan sesuatu. Ketiadaan sesuatu. Misalnya tadi ya, tidak menikah. Nah, itu kan dia nggak punya something yang disebut apa namanya, tidak menikah kan gitu kan, tidak menikah itu ketiadaan ya, the absence of something gitu. Nah, nanti kita akan lihat sifat-sifat salbiah itu tadi ada 5 ya. Kidam, kidam itu artinya apa? Tidak berawal. Bako, tidak berakhir. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, tidak memiliki yang setara, tidak memiliki yang mirip dengannya, berbeda gitu ya, completely different. Kemudian apa? Qiyamuhu binafsihi. Tidak bergantung pada sesuatu yang lain, independen. Kemudian wahdaniyah. Tidak punya apa namanya? Tidak ada duanya gitu ya. Tidak ada duanya. Tidak ada yang setara dengannya. Nah, itu sifat salbiah, menegasikan sesuatu. Kemudian yang ketiga namanya sifat ma'ani tadi ya, kehendak, kekuasaan, pengetahuan, hidup gitu ya. Terus apa lagi? Penglihatan, pendengaran, dan kalam atau firman. Itu semua sifat ma'ani.
Kalau sifat ma'ani itu sesuatu yang wujud, yang ada. Jadi kalau kita sebut ataka itu berkehendak, ataka dan kehendaknya itu dua hal yang berbeda, conceptually different, ya, conceptually different. Nah, jadi sifat ma'ani itu sesuatu yang wujud, yang melekat pada satu zat yang memilikinya. Kita nggak bisa misahin kehendak ataka dan ataka, ya kan? Nah, tapi kita tahu kehendak ataka itu bukan ataka loh, ya kan? Itu dua hal yang berbeda, tapi nggak bisa dipisahin. Nah, itu sifat ma'ani seperti itu. Kemudian yang terakhir sifat ma'nawiyah, yaitu keadaan atau kondisi dari satu zat sebagai akibat dari memiliki sifat ma'ani. Ataka itu berkehendak. Artinya apa? Memiliki kehendak. Nah, ini mungkin kesannya seperti redundant, tapi ini dibutuhkan karena kalau sedikit historical ya, teman-teman. Meskipun mungkin ini tidak sangat relevan di zaman ini, sedikit historical di apa namanya? Teolog-teolog generasi awal itu apa namanya ya? Interlokutor, interlokutor itu apa ya? Lawan diskusinya itu adalah kalangan yang namanya Mu'tazilah. Nah, kalangan Mu'tazilah ini tidak percaya ada sifat ma'ani. Ya, mereka menyebut wah Tuhan itu ya tidak punya kehendak, tidak punya ilmu, tapi mereka percaya sifat ma'nawiyah. Jadi Tuhan itu berilmu, Tuhan itu berkehendak menurut mereka, tapi tidak punya sifat ilmu, tidak punya sifat kehendak. Ya, itu ada historinya kenapa begitu. Karena bagi mereka kalau Tuhan itu punya sifat-sifat ilmu, kehendak dan lain-lain, sifat-sifatnya itu harus harus ada terus gitu ya. Berarti ada banyak dong yang ada terus. Berarti ada banyak zat yang kodim, ada banyak zat yang tidak bermula. Nah, ini mencederai tauhid gitu kata mereka. Nah, respon dari teolog-teolog Sunni, oh enggak. Sifat-sifat ini tuh bukan entitas yang terpisah dari zatnya, conceptually different tapi nggak bisa dipisah gitu. Jadi itu tidak mencederai tauhid. Itu tidak mencederai tauhid. Yang mencederai tauhid kalau kita percaya ada entitas lain yang sama-sama punya sifat ketuhanan, sama-sama kidam, sama-sama bako dan seterusnya. Nah, jadi di sini sifat ma'ani oleh Imam Sanusi dipisah dengan sifat ma'nawiyah untuk menegaskan itu bahwa Tuhan itu maha berkehendak dengan sifat kehendak, maha berilmu dengan sifat ilmu. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, tapi ini technical sedikit ya, tapi sebenarnya menurut saya pribadi mungkin tidak sangat tidak sangat relevan ya disampaikan dengan style seperti ini, tapi it's okay buat buat pengetahuan kita bersama lah ya. Nah, kalau saya pribadi itu lebih suka merangkum sifat nafsiyah, salbiyah, sifat salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah itu menjadi kayak dua grup sifat gitu ya. Pertama, sifat nafsiyah dan salbiyah. Jadi Allah itu wujud, Allah itu tidak bermula, tidak berakhir. Itu sebenarnya di era sekarang itu kita sedang mendeskripsikan Tuhan sebagai necessary being, wajibul wujud. Apa itu necessary being? Itu sesuatu yang harus ada, tidak boleh nggak ada, yang ketiadaannya itu tidak rasional, yang seperti teman-teman sudah pelajari ya, definisi wajib itu ketiadaannya tidak rasional gitu ya. Maka dia tidak butuh apapun. Nah, jadi wujud, kidam, bako, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, itu mendeskripsikan Tuhan sebagai wajibul wujud. Nah, kenapa kok harus ada penjabaran sampai 6 gitu? Kenapa nggak nyebut aja wajibul wujud? Ya sebenarnya tergantung konteksnya. Kalau para mufassirun ya, ulama-ulama tafsir ketika menjelaskan apa itu Allah, itu adalah nama yang mengacu kepada zat wajibul wujud. Mereka nggak menyebut 20 sifat, cukup zat wajibul wujud gitu. Ya, karena ya tugasnya ulama tafsir adalah menjelaskan singkat aja soal itu. Tapi kalau ulama teolog itu beda. Mereka ingin menjabarkan sedetail-detailnya, sejelas-jelasnya. Meskipun sebenarnya itu saling berhubungan ya. Nanti kita akan lihat kalau Tuhan itu kidam, dia harus bako. Dia harus mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Dia harus wahdanya itu semua implikasi rasional nantinya. Wajibul wujud itu. Nah, makanya tapi mereka tetap jelaskan biar apa namanya? Menghindari kesalahpahaman oleh pembacanya untuk menekankan benar-benar ini loh Tuhan itu seperti ini biar kamu nggak salah apa namanya memahami konsep Tuhan gitu. Jadi seperti itu. Tapi kalau apa namanya ya mungkin kalau teman-teman apa namanya ya pingin ringkas gitu ya ya tadi 6 sifat pertama itu disebut wajibul wujud. Lalu sifat ma'ani dan ma'nawiyah ya, kehendak ya, kekuasaan, pengetahuan dan seterusnya.
itu ingin mendeskripsikan Tuhan sebagai al-fa'il al-mukhtar atau agen yang bertindak. Nah, ini terjemah literalnya begitu. Tapi kalau di literatur-literatur modern ya, itu sebenarnya maksudnya Tuhan personal. Bukan suatu sebab yang mati gitu ya, sebab yang abstrak. Nah, karena ada yang percaya seperti itu ya. Jadi ada ada seorang apa namanya teman gitu ya, yang dia seorang agnostik. Saya pernah berdiskusi sama beliau dan sampai ke wajibul wujud dia bisa menerima gitu ya. Tapi waktu itu dia belum bisa menerima yang fa'il mukhtar gitu. Diskusinya belum selesai ya, unfortunately. Tapi ya, jadi ada orang-orang yang percaya ada sebab yang menyebabkan alam semesta, tapi sebab itu nggak punya kehendak. Bukan sesuatu yang bisa mengutus utusan, bukan sesuatu yang mengatur alam semesta setiap saat. Nah, ada yang percaya namanya deisme ya. Deisme itu apa namanya? Kayak Tuhannya itu menciptakan apa namanya? Menciptakan alam semesta terus selesai gitu. Tidak ikut campur lagi. Nah, itu deisme. Nah, jadi sifat mani manawiyah ini ingin mengcounter pandangan tersebut bahwa bukan, Tuhan itu agen yang bertindak, dia involve terus gitu ya. Tidak pernah berhenti mengatur alam semesta. Karena itu ya kita bisa berdoa kepadanya. Nah, jadi dia Tuhan personal. Seperti itu. Kemudian ada ta'alluqat tadi ya. Jadi sifat ma'ani itu bisa jadi berkaitan dengan objek tertentu. Misalnya Amir memiliki ilmu. Pertanyaannya ilmu tentang apa? Ya, tentang matematika. Nah, jadi ada kaitan antara ilmu dengan matematika. Itu namanya ta'alluq, keterkaitan. Nah, sifat-sifat Tuhan yang ma'ani itu punya ta'alluq, punya keterkaitan. Kudroh, kekuasaan itu berkaitan dengan segala sesuatu yang mungkin. Ya, nanti kita akan lihat kenapa kok seperti itu. Jadi kalau ini berkaitan nanti dengan pertanyaan tadi ya, apakah Tuhan bisa menciptakan batu yang tidak bisa diangkat? Nah, jawabannya adalah batu yang tidak bisa ia angkat sama dengan batu yang keluar dari kekuasaannya, sama dengan sesuatu yang mustahil secara rasional. Dan kekuasaan Tuhan tidak berkaitan dengan segala sesuatu yang mustahil, tapi hanya berkaitan dengan segala sesuatu yang mungkin. Kurang lebih seperti itu. Irodah juga ya berkaitan dengan segala sesuatu yang mungkin, ilmu berkaitan dengan segala sesuatu yang pasti mungkin dan mustahil, semuanya lengkap. Hayat tidak berkaitan dengan apapun, sama basor berkaitan dengan wujud, kalam berkaitan dengan sama kayak ilmu, pasti mungkin mustahil. Karena apa namanya? Kalam itu sebenarnya makna ya. Jadi dia sama dengan ilmu. Dalam artian apa firman Tuhan gitu ya itu sama dengan apa yang Tuhan ketahui. Makanya firman Tuhan tidak bisa berbeda dengan realita karena berhubungan dengan pengetahuan Tuhan. Oke, ini ta'alluqat. Nanti insya Allah kita akan bahas lebih lanjut soal ini ya. Kita lanjut dulu karena ini nanti bahas dalilul imkan mungkin cukup detail ya. Oke, selanjutnya sifat mustahil nih. Wa mimma yastahilu fi haqqihi ta'ala isyruna sifat. Jadi Imam Sanusi menjelaskan yang wajib 20, yang mustahil 20 dan itu adalah kontradiksi dari 20 sifat sebelumnya. Jadi kalau tadi bilang sifatnya wujud, kalau ini sifatnya adam. Adam itu tidak berwujud gitu ya. Kalau tadi qidam, yang ini hudus, ya, bermula. Kalau tadi bako, kekal, kalau ini turu'ul adam, jadi menjadi tidak ada. Nah, kalau tadi berbeda dengan makhluknya, maka ini menyerupai makhluknya. Apa maksudnya menyerupai makhluk? Ya, biayakuna jirman, ya berupa jirm. Jirm itu ini natural filosofi di era itu ya, sains di era itu, objek material gitulah ya. Nah, jadi zat-zatnya yang maha tinggi itu bukan jirm, bukan objek material. Objek material itu yang seperti apa? Ya, menempati dimensi ya, ada tempatnya, ada lokasinya. Apakah dia 3 dimensi atau 2 dimensi misalnya gitu ya. Atau ya berupa arot. Arot itu properti. Nah, ini juga natural filosofi di era itu. Misalnya kalau zaman sekarang ya kan ada objek terus ada propertinya. Properti misalnya suhunya berapa, tekanannya berapa gitu ya. Nah, Tuhan itu nggak seperti itu. Nggak bisa dideskripsikan dengan seperti itu. Atau berada pada arah tertentu, memiliki arah tertentu, menempati lokasi atau waktu tertentu. Atau zat yang maha tinggi disifati dengan sifat-sifat bermula atau disifati dengan ukuran misalnya ya. Ukuran kecil, ukuran besar gitu ya. Seperti objek lah. Apa namanya? Au yatasifu bil aghrad atau punya motif gitu. Fil af'al awil ahkam, punya motif. Perbuatannya itu didorong oleh motif yang harus dipenuhi gitu. Itu mustahil bagi Tuhan. Wah, jadi di sini Imam Sanusi jelasin
berbedanya Tuhan dengan makhluknya itu di breakdown sangat detail. Ya, ini juga ada historicalnya karena ya salah satu interlokutor beliau itu adalah ya sebagian kalangan yang menganggap Tuhan itu ada kemiripan dengan makhluk. Ada kemiripan dalam sebagian aspek. Ya. Ya nanti kita akan mungkin bahas lebih detail lah ya. Kemudian wakada yastahilu alaihi ta'ala ala yakuna qa'iman binafsihi. Jadi mustahil bagi Tuhan untuk tidak berdiri sendiri atau tidak independen. Jadi kalau Tuhannya itu butuh pada sesuatu yang lain itu berarti mustahil. Kemudian lanjut lagi, mustahil bagi Tuhan tidak esa. Allah yakuna wahidan, bi yakuna murakkaban. Misalnya Tuhannya itu tersusun. Tersusun itu artinya tidak esa. Ada komponen-komponennya. Kayak kita ya, saya itu ada tangan bisa dicopot dari saya, ada kepala bisa dicopot dari saya gitu ya. Ada komponen-komponen penyusunnya gitu ya. Nah, Tuhan itu tidak seperti itu. Ya. Atau apa namanya? Mumatsalan fi dzatihi au fi sifatihi atau yang semisal dengan zatnya ataupun dalam sifat-sifatnya. Ya, ini perbedaan yang nanti akan kita lihat misalnya antara kalangan muslim dengan kalangan Kristen ya. Apa namanya? Dengan adanya entitas lain yang punya sifat ilahiyah gitu ya. Itu tidak apa namanya? Tidak sesuai dengan kepercayaan muslim soal keesaan Tuhan. Aw yakuna ma'ahu fil wujud mu'athiran fi fi'lin minal af'al. Ini nanti yang sangat penting berkaitan dengan sains ya. Tidak ada sesuatu selain Tuhan yang menghasilkan efek melalui perbuatannya. Ya. Jadi nanti kita akan lihat ternyata api itu tidak menghasilkan kebakaran. Gaya tidak menghasilkan percepatan. Terus apalagi? Random mutation tidak menghasilkan gitu ya, keragaman spesies. Tapi semua itu dihasilkan oleh Tuhan. Semua itu dihasilkan oleh Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya penyebab efektif gitu ya di realita ini gitu. Itu termasuk kemahaesaan Tuhan. Kemudian yastahilu ta'ala al-ajzu, ketidakmampuan, tidak berdaya untuk melakukan segala sesuatu yang mungkin. Dan juga ijadu syai'in minal alam ma'a karohatihi, terpaksa terjadi tanpa kehendaknya. Nah, itu mustahil. Au ma'adzuhul awil ghaflah ya, atau tadi ya, lalai, lupa atau sesuatu yang akibat tanpa kehendak gitu ya, atau tabiat tadi ya. Karena ada yang percaya Tuhan itu seperti sebab-sebab di alam semesta. Ada api, maka ada kebakaran. Ada Tuhan, maka ada alam semesta. Gitu, otomatis gitu ya. Itu enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Tuhan itu punya 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 kehendak, punya kekuasaan, punya kehendak. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-jahlu, mustahil baginya kebodohan ya, dan yang semakna dengannya. Kemudian maut, kematian. Kemudian apa namanya? Tuli ya. Tuli, buta, bisu, itu semuanya mustahil. Oke, jadi lawan dari 20 sifat yang tadi disebutkan. Kemudian yang terakhir wa ammal jaizu, yang mungkin bagi Tuhan, fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Melakukan atau meninggalkan segala perbuatan yang mungkin. Nah, ini juga nanti sangat penting, terutama berkaitan dengan problem of evil. Nah, makanya ya saya pernah diskusi juga dengan seorang teman yang tidak percaya Tuhan ya. Dan salah satu yang membuat dia kesulitan percaya Tuhan itu adalah problem of evil gitu ya. Dan ya saya ceritakan di dalam tradisi Muslim gitu ya, hampir tidak ada secara di literatur klasik ya, hampir tidak ada problem of evil di literatur. Kenapa? Karena hampir tidak ada yang menganggap itu problem. Karena Tuhan bebas melakukan apapun. Bebas melakukan apapun, dia tidak disifati dengan zulm gitu ya. Problem of evil itu hanya bisa bahkan digunakan oleh Sunni untuk mengcounter Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah itu bilang Tuhan itu wajib melakukan yang terbaik bagi hambanya. Jadi kalau hambanya beribadah, Tuhan itu wajib memasukkan hamba tersebut ke surga. Kalau hambanya berdosa, wajib dimasukkan neraka. Nah itu nggak seperti itu. Tuhan bebas melakukan apapun yang mungkin, karena dia maha berkehendak. Oke, wah cukup panjang tadi ya, tapi intinya ini beberapa poin pentingnya ya. Intinya Tuhan itu tidak tersusun atas materi ataupun energi, tidak tersusun atas atom, bukan partikel, bukan gelombang, bukan sel dan seterusnya. Apapun yang modern science katakan tentang penyusun alam semesta, Tuhan itu tidak seperti itu. Ya, Tuhan itu tidak seperti itu. Kita akan lihat nanti ya kenapa kok seperti itu. Makanya ada istilah ya,
wa kullu ma khatara bibalik, dan semua yang muncul di benak kita gitu ya, fallahu bi khilafi dzalik. Allah itu tidak seperti itu. Allah itu tidak seperti itu. Maksudnya yang di imajinasi kita tentang sesuatu gitu ya. Nah, kemudian tadi ketika Tuhan melakukan sesuatu perbuatannya didorong oleh motif. Jadi Tuhan itu bebas melakukan apapun, meskipun perbuatannya penuh dengan hikmah. Nanti kita akan lihat bedanya apa, insya Allah. Dan tadi, keesaan Tuhan bukan sekedar fakta bahwa Tuhan itu hanya satu dalam zat dan sifatnya, tapi juga dalam perbuatannya. Artinya semua terjadi atas kehendak Tuhan, Tuhan bebas melakukan apapun yang kehendaki ataupun tidak melakukannya. Ini beberapa poin penting dari deskripsi tadi. Oke, kayaknya sampai sini untuk deskripsinya ya. Jadi ya ini mungkin agak sedikit ngebut gitu ya. Tapi ya ekspektasinya teman-teman ini ya paling tidak sudah pernah dengar lah tentang 20 sifat. Syukur-syukur sudah baca logika keimanan gitu ya. Jadi apa namanya? Harapannya di part ini tidak tidak terlalu detail nggak apa-apa, tapi poin-poin pentingnya coba saya rangkum gitu ya. Nah, nanti kita akan lebih detail membahas argumennya, membahas argumentasinya karena eh apa ya? Itu kunci dari teologi itu sebenarnya itu. Bagaimana kita tahu Tuhan itu disifati dengan 20 sifat tadi. Apa buktinya? Nah, seperti itu. Oke, maka kita lanjut ya. Ini bukti pertama, ini mungkin kita bahas selama nih. Karena ini bukti yang sangat penting. Nanti kita akan lihat bagaimana bukti ini itu akan berimplikasi secara rasional pada hampir seluruh sifat yang tadi. Mungkin mungkin bukan hampir ya, pada seluruh sifat yang tadi. Ya. Itu kenapa kalau kita salah di titik ini gitu ya. Ya konsep Tuhannya bisa berbeda. Ya, konsep Tuhannya bisa bisa sama sekali berbeda. Ya, dengan yang diyakini oleh atau yang dideskripsikan oleh Al-Qur'an. Makanya argumen ini sangat penting. Argumen ini sangat penting ya. Nah, argumennya di teksnya itu nanti kita akan lihat ya argumennya ada dua, argumen kontingensi kemungkinan sama argumen hudus, kebermulaan alam semesta gitu ya. Nah, yang digunakan Imam Asy'ari yang kedua dan yang digunakan banyak teolog Sunni itu yang kedua. Meskipun mereka juga meyakini yang pertama, itu juga ada historicalnya. Nah, saya bacakan dulu, tapi nanti yang kita bahas argumen pertama dulu, yang kontingensi argumen. Ya, amma burhanu wujudihi ta'ala fahudusul alam. Bukti keberadaan Tuhan adalah bermulanya alam semesta. Li'annahu law lam yakun lahu muhdits, karena kalau alam semesta yang bermula itu tidak punya sesuatu yang menjadikannya ada, bal hadatsa binafsihi, tetapi ia ada dengan sendirinya, lazima ayakuna ahadul amroin, berkonsekuensi pada wujudnya satu di antara dua hal, al mutasawiyain, yang setara gitu ya, musawiyan lisohibihi, setara nih dengan lawannya, tapi juga nggak setara, rojihan alaihi bila sabab, lebih unggul daripada lawannya tanpa sebab, wahwa muhal, dan ini mustahil. Nah, ini sebenarnya argumentasi kebermulaan dalilul hudus. Nah, itu yang akan kita bahas insya Allah di minggu depan. Tapi teksnya saya munculin dulu. Nah, saya jelasin sedikit tentang argumen kosmologis dulu. Jadi, teman-teman kalau kita baca literatur philosophy of religion saat ini gitu ya, para filsuf dalam sejarah umat manusia itu punya beberapa ragam argumen untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Ada yang namanya ontological argument. Ontological argument itu, kalau teman-teman pernah dengar nama yang sangat terkenal itu adalah Kurt Gödel ya. Kurt Gödel itu punya argumen ontologis gitu ya, yang membuktikan Tuhan purely dari akal saja tanpa tanpa apa namanya, tanpa observasi apapun gitu ya. Tanpa observasi apapun, tanpa nggak harus ada alam semesta, pokoknya purely rational saja. Itu punya banyak kelemahan ya, menurut saya dan menurut para teolog Muslim dan menurut para ateis juga gitu ya yang membantah ontological argument. Jadi tidak digunakan oleh oleh para teolog Muslim klasik gitu ya. Kemudian ada lagi namanya argument from morality. Argument from morality itu ya eh, moral itu ada maka Tuhan ada gitu ya. Itu juga sangat bisa dikritik gitu ya. Bahkan kalau di teolog Sunni itu malah dibalik. Ada Tuhan dulu maka kemudian ada morality. Ya, jadi apa namanya? Tidak digunakan juga argumen tersebut. Ada ada apa lagi misalnya ya? Argumen
argumen from design. Nah, itu sangat populer ya, tapi itu juga sebetulnya sangat rapuh gitu ya. Makanya nanti teolog Sunni itu tidak menggunakan argumen desain untuk membuktikan keberadaan Tuhan, tapi membuktikan sifat Tuhan. Nah, jadi Tuhan keberadaannya dibuktikan dulu lewat argumen yang lain. Ada lagi argumen from morality, argumen from ontology, apalagi ya, kayaknya ada yang kelewat ya. Argumen from consciousness ya, ada kesadaran maka harus ada entitas yang juga sadar. Nah, itu juga sangat bisa dikritik. Nah, argumen jenis apa yang digunakan oleh para teolog Muslim? Itu adalah argumen yang namanya argumen kosmologis. Dan arguably ini adalah argumen Quranik ya, karena Al-Qur'an saat membuktikan keberadaan Tuhan itu style argumentasinya argumentasi kosmologis. Artinya apa? Artinya menurut argumen ini keberadaan Tuhan itu bisa disimpulkan dari alam semesta, kosmos. Jadi tidak yang pure hanya mikir tok gitu ya, terus wah Tuhan itu ada. Tapi ada alam semesta, baru kemudian kita berpikir, baru kemudian ada Tuhan. Nah, jadi bahkan kalau nggak ada desain, bahkan kalau nggak ada morality, bahkan kalau nggak ada consciousness, ya adanya alam semesta cukup untuk membuktikan Tuhan. Itu maksudnya argumen kosmologis, ya. Seperti itu. Dan di apa namanya yang digunakan oleh para teolog Sunni termasuk Imam Sanusi ada di dua jenis. Yang pertama namanya dalilul imkan, argumen dari kemungkinan atau contingency argumen. Yang kedua dalilul hudus, argumen dari kebermulaan. Atau kalau di barat sekarang nyebutnya kalam cosmological argument. Jadi teologi Islam itu kan nama resminya kan ilmu kalam ya. Jadi karena tadi yang unik dari para teolog Sunni itu dalilul hudus. Dalilul imkan itu dipegang tidak cuma oleh teolog Sunni, tapi oleh misalnya filosof gitu ya, filsuf-filsuf Muslim seperti Ibn Sina, Ibn Rushd gitu ya. Itu dalilul imkan. Arguably dalilul imkan itu pertama kali diajukan dengan versi yang ini ya, yang agak sedikit berbeda dengan argumentasi teolog Sunni itu oleh Ibn Sina gitu ya. Apa namanya kemudian diadopsi oleh teolog Sunni karena mereka open minded ya, mereka mengadopsi yang menurut mereka benar meskipun dari interlokutor mereka, tapi dimodifikasi. Jadi sedikit historical lagi ya, kalau Ibnu Sina misalnya itu percaya bahwa alam semesta ini butuh penyebab, tapi dia tidak percaya alam semesta itu memiliki permulaan. Jadi mereka tidak setuju dengan dalilul hudus, tapi setuju dengan dalilul imkan. Nah, teolog Sunni seperti Imam Sanusi setuju dengan dua-duanya. Setuju dengan dua-duanya dan melihat keduanya sebagai satu kesatuan sebetulnya. Nah, oke, kita langsung masuk ya ke argumennya. Apa sih argumen kemungkinan itu? Premis-premisnya sebenarnya sangat simpel ya. Pertama, alam semesta adalah sesuatu yang mungkin. Maksudnya apa? Definisi mungkin kemarin apa? Yang keberadaannya maupun ketiadaannya itu tidak berimplikasi, tidak jatuh kepada kontradiksi. Tidak jatuh pada kontradiksi. Contohnya, ya kemarin saya nyontohin keberadaan unicorn gitu ya. Ya, beda sama keberadaan persegi yang sekaligus kotak. Itu kontradiksi. Ya, nah, yang namanya persegi mustahil kotak gitu ya. Nah, jadi itu mustahil ada. Atau misalnya mustahil ada benda yang dia itu apa namanya? Dia itu diam relatif terhadap frame tertentu gitu ya. Sekaligus bergerak relatif terhadap frame yang sama. Ya, itu mustahil. Nah, kalau apakah langit berwarna biru? Iya, itu berwarna biru. Mungkin nggak berwarna yang lain, mungkin aja. Kalau langit itu berwarna merah, itu tidak jatuh pada irrationality, tidak jatuh pada kontradiksi. Eh, apakah bintang itu mungkin bersinar? Mungkin aja. Mungkin nggak bersinar? Mungkin aja. Apakah gaya harus sama dengan massa kali percepatan? Oh, boleh jadi yang lain. Jadi dunia ini penuh dengan kemungkinan-kemungkinan yang terwujud. Kemungkinan-kemungkinan yang salah satu kemungkinan tersebut terwujud. Gitu. Nah, jadi segala sesuatu yang mungkin butuh sesuatu untuk mewujudkan kemungkinan tersebut. Ya, misal kita lihat langit berwarna biru. Kenapa kok langit berwarna biru? Oh, kan bisa jadi berwarna merah. Oh, dia berwarna biru karena nah, ada sesuatu yang menyebabkan dia berwarna biru. Itu sebenarnya hampir
ilmu doruri yang kita bahas kemarin ya, tidak butuh bukti sebenarnya. Tapi ada yang mempermasalahkan, nanti kita akan lihat ya. Ilmu doruri. Jadi ketika kita melihat langit berwarna biru, kita akan otomatis percaya bahwa ada penyebabnya gitu. Apa penyebabnya? Oke, penyebabnya mungkin ada cahaya matahari ya, terus kena partikel-partikel atom yang ada di atmosfer bumi. Terus apa namanya? Terjadi hamburan ya, scattering. Nah, hamburan tersebut yang dominan spektrumnya berwarna biru gitu misalnya. Oke, tapi penjelasan saintifik tersebut itu pun sesuatu yang mungkin. Ya kan? Kita bisa bertanya kenapa kok hamburan, kenapa kok cahaya matahari kena atom-atom atmosfer terjadi hamburan? Dan kenapa kok yang dominan warna biru? Oke, dijelasin lagi. Ada ya karena properti cahaya itu seperti ini dan seterusnya. Properti atom di atmosfer seperti ini dan seterusnya. Tapi itu pun juga sesuatu yang mungkin lagi, ya kan? Nah, pertanyaannya, apakah penyebabnya itu boleh jadi sesuatu yang mungkin terus-terusan? Nah, kalau iya, maka kemungkinannya ada dua. Ada yang namanya sirkular ya. Jadi fenomena mungkin A disebabkan fenomena mungkin B, disebabkan fenomena mungkin C, disebabkan fenomena mungkin A lagi. Itu sirkular ya, daur. Ya. Atau kemungkinan kedua, tasalsul, rantai sebagai akibat yang tidak berujung. Mungkin A, mungkin B, mungkin C, mungkin D, terus gitu, tidak ada ujungnya. Setiap titik di situ bisa ditanya kenapa dia seperti itu gitu ya. Jadi penjelasan saintifik yang diberikan bisa ditanya lagi, dan tidak ada ujungnya. Jadi it doesn't matter gitu. Itu namanya tasalsul. Nanti kita akan lihat dua kemungkinan ini mustahil. Daur itu mustahil, tasalsul itu mustahil. Artinya apa? Penyebabnya itu nggak mungkin sesuatu yang mungkin. Nggak mungkin sesuatu yang mungkin. Berarti apa? Penyebabnya harus sesuatu yang wajib. Sesuatu yang wajib. Nah, makanya ada ilustrasi ya yang saya gunakan di Loya Keimanan. Itu kayak domino ya. Domino yang nggak mungkin berdiri sendiri misalnya ya. Nggak mungkin tegak tanpa ditumpu. Maka dia pasti bertumpu pada sesuatu. Kalau yang ditumpu itu juga domino yang lain, dia juga bertumpu lagi pada sesuatu. It doesn't answer the problem gitu ya. Kenapa kok dominonya nggak jatuh? Nggak mungkin itu semua domino. Pasti harus ada apa misalnya ya gunung gitu ya yang tidak butuh tumbuhan. Yang tidak butuh tumbuhan. Nah, itu ilustrasi ya, bukan berarti Tuhan itu seperti itu enggak, tapi intinya alam semesta yang mungkin butuh penyebab yang bersifat wajib. Butuh penyebab yang bersifat wajib yang harus ada untuk memutus rantai kemungkinan itu. Ya. Dan itulah yang namanya necessary being atau wajibul wujud. Kenapa kok butuh sesuatu yang wajib? Karena kalau dia mungkin dia masih butuh penyebab yang lain. Nggak berujung. Biar ada ujungnya, maka ujungnya itu adalah sesuatu yang wajib. Yang kalau dia nggak ada, kontradiksi. Ketiadaan wajibul wujud kontradiksi dengan keberadaan alam semesta. Ya, alam semesta ada, maka wajibul wujud juga ada. Nah, jadi argumennya sebenarnya as simple as this gitu ya. Nah, ini penjelasan lebih detailnya. Kenapa kok daur itu mustahil? Ini cukup obvious ya. Karena sesuatu nggak mungkin disebabkan oleh dirinya sendiri. Ya kan? Wong dia itu belum ada kok disebabkan oleh dirinya sendiri. Jadi dia itu ada atau nggak ada kan gitu. Itu namanya kontradiksi. Kemudian yang kedua, tasalsul ini yang lebih lebih tricky ya, dan ini ada yang berusaha men-challenge sebetulnya ya, dan bisa direspon lagi. Itu mustahil kenapa? Karena tadi kalau penyebab-penyebabnya itu semuanya sesuatu yang mungkin, ya runtuh semua gitu ya. Tidak ada kemungkinan yang akan terwujud. Karena sebenarnya doesn't answer the question tadi. Kenapa A? Karena B. Kenapa B? Karena C. Kenapa C? Karena D. Dan terus gitu ya, nggak ada ujungnya, maka ya A, B, C, D, dan seterusnya ini tidak akan bisa berdiri gitu. Runtuh semua dominonya gitu. Nah, jadi harus berujung di sesuatu yang wajib, yang tidak butuh penyebab. Nah, itu ya itu dalilul imkan, contingency argument. Dan arguably ya arguably tapi saya percaya dengan itu ya. Ini argumen yang bisa dibilang paling paling kuat.
paling powerful di antara semua argumentasi di kalau kalau kita ngomongin philosophy of religion ya, di semua semua argumentasi yang lain. Ya, kenapa? Karena tadi premisnya itu premis yang sifatnya doruri gitu ya. Alam semesta sesuatu yang mungkin, itu obvious. Kalau kita tahu alam semesta lewat indera kita, dan kita tahu definisi sesuatu yang mungkin, it's obvious. Angin bisa ke kanan, bisa ke kiri, matahari bisa terbit, bisa terbenam, dan seterusnya. Langit bisa terang, bisa gelap. It's obvious. Dan segala yang mungkin butuh sebab, itu juga almost obvious. Ada yang ini, teolog muslim sendiri ada yang berpendapat ini sebenarnya nggak doruri, tapi hampir doruri lah. Karena kalau kita mau membantah ini, nanti kita lihat ya, ada yang berusaha membantah ini, kita tidak akan bisa konsisten. Ya, kita tidak akan bisa konsisten. Jadi premisnya itu apa namanya? Bisa dibilang doruri atau hampir doruri, hampir tidak butuh argumentasi yang lain ya. Oke lah, mungkin kita butuh argumentasi yang lain buat daur dan buat tasalsul, tapi tidak rumit gitu sebetulnya argumentasinya ya. Tidak rumit. Nah, jadi itu kenapa ini sangat powerful berangkat dari dua prinsip dasar yang aksiomatis yang didapat dari pengamatan serta akal, yaitu dalilul imkan. Oke. Nah, nah ini ada keberatan dan respons. Ini waktu saya nulis ini sebetulnya ya mungkin mungkin sudah pernah dengar ya. Saya nggak ada niatan nulis buku gitu tadinya. Saya cuma nulis di blog karena untuk mendokumentasikan pergulatan pemikiran pribadi gitu ya. Terus kemudian diminta teman untuk diterbitkan. Jadi sebenarnya ya bagian ini tuh bagian pergulatan pribadi karena bacaan-bacaan saya ya. Mungkin teman-teman nggak kepikiran soal ini, jadi saya sebenarnya sempat khawatir, wah ini jangan-jangan malah tambah bikin bingung, tambah bikin nggak yakin. Tapi ya udahlah, namanya juga tadi ya, yaitu apa namanya dibukukan dari tulisan-tulisan pribadi ya ya wis gitu ya. Jadi kalau teman-teman nggak kepikiran soal ini sebenarnya nggak usah dibaca gitu. Tapi anyway ini sesuatu beberapa keberatan yang saya banyak temukan ya dari diskusi dengan beberapa teman dulu di UK, dari beberapa buku gitu ya, dari banyak tokoh yang ada saat ini. Makanya saya tulis gitu respon dari perspektif saya. Pertama misalnya ini pertanyaan yang sangat klasikal ya. If God create everything, then who created God? Kalau segala sesuatu itu butuh sebab, siapa penyebab Tuhan kan gitu kan? Nah, ini sebenarnya salah kaprah. Kenapa? Karena di premis argumen kontingensi itu tidak ada premis yang bilang segala sesuatu itu butuh sebab. Apa premisnya tadi? Segala yang mungkin butuh sebab. Bukan segala sesuatu ya, segala yang mungkin butuh sebab. Ya. Kalau dia wajib dia nggak butuh sebab, ya. Ya, jadi it's actually apa namanya ya? Orang-orangan sawah ya. Dia 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 nggak paham argumennya terus nyeletuk gitu ya. Seolah-olah ini pertanyaan yang valid gitu. Dan ini amazing. Ada hadis soal ini ya. Nanti mungkin kita jelaskan di slide selanjutnya dari Rasulullah SAW yang luar biasa. Jadi nggak ada yang bilang segala sesuatu itu butuh sebab. Yang kita bilang segala yang mungkin butuh butuh penyebab. Dan kalaupun katakanlah ya apa namanya dia bertanya siapa penyebab Tuhan, harus ada penyebabnya dong gitu kan. Kita bisa bertanya balik, menurutmu siapa penyebab alam semesta? Nah dia bilang loh alam semesta nggak butuh penyebab. Nah kalau gitu kenapa Tuhan harus butuh penyebab? Nah, jadi bisa bisa ini namanya eh, apa namanya menggunakan premis lawan ya untuk mengcounter argumennya sendiri. Which is premisnya nggak kita setujui sebenarnya, tapi bisa digunakan untuk mengcounter argumennya sendiri gitu ya. Seperti itu. Nah, oke, keberatan yang lain. Bisa saja dunia ini bersifat wajib. Nah, bisa aja nggak butuh apapun. Ya, ini nggak make sense. Kenapa? Kalau dunia ini wajib, nggak mungkin dia berubah. Definisi wajib itu apa kemarin? Sesuatu yang ketiadaannya itu tidak rasional. Jadi kalau langit itu harus berwarna biru, nggak mungkin sekarang berwarna hitam. Yang namanya wajib itu harus seperti itu, ya. Jadi ini argumentasi Imam Sanusi di Aqidah Wusto sebetulnya ya. Dunia yang berubah itu mengindikasikan bahwa dia tidak bersifat wajib, ya. Nah, seperti itu. So, ada lagi yang bilang, ya oke lah dunia bersifat mungkin, tapi ya nggak belum tentu itu butuh sebab gitu. Dunia ini brute fact. Ya ada begitu saja ya. We don't need any explanation at all gitu.
Ini sebenarnya argumentasi responnya bisa cukup panjang ya. Saya lagi nulis juga tentang ini sebetulnya di blog, belum jadi. Tapi cara sederhananya adalah ya kita bilang mengatakan dunia sebagai brute fact gitu ya. Berarti kamu harus konsisten. Kalau dunia itu brute fact, terus kamu ditanya kenapa ada keragaman spesies, misalnya gitu. Kamu nggak perlu jawab, nggak perlu susah-susah nyari nyari penyebabnya. Kamu harus bilang itu brute fact. Ya. Kenapa ada percepatan? Ya itu brute fact. Maka dia sama saja menegasikan kausalitas, sama saja menegasikan rasionalitas. Sebetulnya ya, eh, apa namanya, long story shortnya gitu. Kemudian yang lain lagi, kata siapa alam semesta bersifat mungkin? Ini nggak saintifik gitu kan? Nggak bisa dibuktikan nih dengan eksperimen kan gitu ya. Nah, ya ini banyak cara counternya ya. Misalnya kemarin kita sudah jelaskan di sisi epistemologi bahwa sains itu bukan satu-satunya sumber pengetahuan, ya. Nah, jadi kalau nggak bisa dibuktikan oleh sains bukan berarti nggak benar. Nah, bahkan sains itu bekerja dengan asumsi bahwa alam ini bersifat mungkin. Kalau tidak, nggak akan orang mencari penjelasan, ya. Misalnya, kenapa kok ada percepatan? Oh iya, kan nggak harus ada percepatan ya. Tapi kenapa ada percepatan? Maka butuh sebab, gitu kan? Jadi implicitly ketika orang melakukan aktivitas sains, dia sedang mengakui bahwa alam semesta itu bersifat mungkin, gitu. Nah, terus keberatan lain misalnya, bisa jadi necessary being itu bukan Tuhan. Nah, ini keberatan yang valid nih sebenarnya. Kenapa? Karena memang kalau berhenti di necessary being saja, ya, belum sifat-sifat yang lain, maka arguably orang bisa bilang kayaknya Tuhan yang dideskripsikan Al-Quran ini nggak cuman seperti ini deh. Ya, arguably bisa di counter seperti itu. Dan ini valid. Itu kenapa apa namanya, penjelasan soal ini memang nggak dijelasin di sini. Dijelasinnya nanti saat kita sudah membuktikan sifat-sifat yang lain, baru kemudian kita nggak bisa berkilah lagi bahwa itu tuh bukan bukan Tuhan yang dideskripsikan Al-Quran. Nah, jadi itu adalah Tuhan yang dideskripsikan oleh Al-Quran. Nah, wah jam 9:01. Mungkin satu slide terakhir ya. Ini soal isyarat Quran. Jadi ada yang protes ya. Wah, ini argumen dalilul imkan ini ngada-ngada aja gitu. Nggak ada kayaknya di Al-Quran yang bilang bukti keberadaan Tuhan itu adalah sesuatu yang mungkin gitu ya. Ya, ya kalau ditanya yang persis ayatnya seperti itu ya tentu saja nggak ada. Tapi kan Al-Quran itu bicara dengan bahasa apa namanya? Tidak bicara dengan bahasa argumentasi deduktif, tapi bukan berarti nggak ada argumennya, ya. Bahkan ya, hampir setiap halaman Al-Quran itu berisi argumen kemungkinan atau kontingensi argumen, ya. Kenapa? Ya nanti ya banyak contohnya ya. Misalnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, apa artinya penciptaan langit dan bumi? Artinya langit dan bumi itu bisa nggak ada, bisa ada. Mungkin dong, mungkin. Nah, waqtilafil laili wan nahar, bergantinya siang dan malam. Apa artinya bergantinya siang dan malam? Bisa siang, bisa malam. Mungkin dong, mungkin ya. Lalu apa? La ayatil liulil albab, itu adalah tanda bagi orang yang berakal. Tanda bahwa apa? Bahwa dunia yang mungkin ini butuh zat yang tidak butuh penyebab apapun, ya. Nah, itu seperti itu. Bahkan para mufassirun yang sekaligus teolog ya, itu arguably mereka berkata bacaan basmalah ya. Ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Ba-nya itu kan ba isti'anah ya, dengan ba yang artinya dengan pertolongan atau dengan bantuan. Kayak kita saya menulis dengan bolpen kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Artinya apa? Kita itu nggak mungkin melakukan apapun, atau kita itu tidak mungkin ada sesuatu yang wujud tanpa ada Allah. Ini argumen kemungkinan, ya. Tidak mungkin ada sesuatu yang wujud kecuali dengan Allah. Nah, dengan kehendak Allah gitu. Itu bismillah. Hamdalah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya layak disematkan kepada Allah, Rabbul alamin. Tuhan sekalian alam. Alaminnya itu jamak ya. Jadi ada alam manusia, alam hewan, alam tumbuhan. Apa artinya ada alam-alam ini?
Ada keberagaman. Apa artinya keberagaman? Ada kemungkinan. Dan ada manusia mungkin, nggak ada manusia juga mungkin. Ada hewan mungkin, nggak ada hewan juga mungkin. Kemungkinan-kemungkinan ini butuh penyebab dan penyebabnya adalah Rob. Makanya alhamdulillahi Robbil alamin. Dan penyebabnya tidak butuh apapun, itu kenapa segala puji hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Allah. Karena dia tidak butuh apapun. Dia tidak butuh apapun sehingga dia yang zat yang paling layak dipuji. Di surat Al-Ikhlas juga ya misalnya ya. Disebutkan Allahus Somad. Allah itu maha maha independen, tempat bergantung gitu ya kalau di bahasa Indonesia. Apa artinya as-somad ya? Al-mustaghni an kulli ma siwahu, yang maha independen terhadap segala sesuatu selainnya. Al-muftaqiru ilaihi kullu ma adahu, dan segala sesuatu butuh kepadanya. Ya. Ini jelas deskripsi wajibul wujud, deskripsi necessary being. Ini deskripsi sesuatu yang wajib. Ya, jadi apa namanya? Jadi kalau dibilang wah dalil imkan tuh nggak ada di Al-Quran, itu ya itu tidak tepat, sangat sangat tidak tepat bahkan bisa dibilang ya, seperti itu. Tapi ya, ini baru sedikit contoh ya, kalau teman-teman tertarik, saya punya tulisan di Substack, judul serialnya Berpikir Bersama Al-Quran, itu membahas salah satunya tadi, ayat-ayat tentang yang berisi argumentasi-argumentasi ini secara secara implisit gitu ya. Seperti itu. Oke, udah jam 9:05 ya. Mungkin itu pengantar tapi lama atau sharing pada malam hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat dan mungkin setelah ini bisa kita lanjutkan dengan Q&A ya. Wabillahi taufik, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya kembalikan ke Mas Hanif. Ya, alhamdulillah. Ya, eh ya penjelasannya sudah cukup banyak ya, daging semua ini. eh Walaupun pengantar udah masuk ke pembahasan-pembahasan yang cukup ini. Jadi eh langsung saja, kalau ada teman-teman yang mau bertanya, saya persilakan, monggo. Langsung saja buka mic, monggo, atau kirim di chat, silakan. Mas Sahal, saya kira nanya Mas Sahal. Mau tanya? Apa mau cuman ini aja, cuman. Tanya, 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 Oh ya, silakan, silakan, tanya. silakan. Monggo, monggo. Mas, mau nanya nih, Mas. Eh, Tadi sempat sempat baca sih, terus kepikiran dulu waktu kuliah itu ada namanya apa ya, God particle ya, Higgs boson itu, Mas. Jadi apa sih korelasinya dengan kausalitas dan sifat-sifat Tuhan itu? Dulu kan ada, maksudnya bahasa populernya kenapa jadi God particle gitu. Jadi itu menarik sih tentang wujud tentang Tuhan, dan sebenarnya korelasi Higgs boson itu seperti apa sih? Itu sih, Mas. Sorry, ternyata masih di mute. Oke, siap. Menarik ya, pertanyaannya nih fisika banget ini. Kelihatan yang bertanya adalah seorang saintis ya. Iya, kebetulan ya saya dulu sempat ngikutin ya, karena si Peter Higgs ya itu sempat di King's College di alma mater saya, jadi ya sedikit kepo-kepo lah ya tentang tentang itu gitu ya. Dan waktu itu sangat 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 ramai ya temuan temuan tersebut. Jadi Higgs boson itu adalah partikel. Jadi gini kan di fisika modern itu ini teman-teman ya, ada model namanya Standard Model of Particle Physics. Jadi itu berkaitan dengan ya mekanika kuantum itu kan, segala sesuatu itu bisa dipecah-pecah jadi kayak partikel-partikel gitu. Nah, ada partikel-partikel yang eh, teori standar model itu bisa memprediksi tapi belum kedeteksi. Jadi mungkin mirip kayak apa namanya itu di kimia itu ini ya, tabel atom gitu ya. Tabel Nah, periodik. tabel periodik gitu. Jadi ada ini tuh, ada prediksinya. Kayaknya nanti ada partikel A, partikel B gitu ya. Nah, si Higgs boson partikel ini tuh partikel yang sudah lama diprediksi tapi nggak kunjung ada bukti
apa namanya ya, bukti yang memvalidate gitu. Nah, konon katanya, ini saya dengar katanya ya, kenapa disebut God particle? Karena ya sebenarnya ini menyenggol dalam tanda kutip ya, menyenggol orang beriman. Tuhan itu kayak gitu. Dari dulu disebutin, mana nih buktinya nggak kunjung ada gitu. Makanya disebut God particle. Konon katanya begitu. Nah, wallahu alam, tapi saya kurang tahu ya, apakah benar seperti itu atau tidak. Ya, jadi ya tadi kalau 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 benar seperti itu, ya respon saya adalah tidak pantas berarti disebut God particle ya, Iya benar. karena keberadaan Tuhan itu ada begitu. Iya. Aha. Mungkin gitu Mas Hal ya. Wallahu alam. Masuk akal sih. Jadi sebenarnya bukan karena Higgs boson itu penting sekali, tapi karena buat nyindir-nyindir aja berarti itu ya, partikel itu. Ya sebenarnya soal penting sekalinya katanya sih iya juga Mas Hanif. Oh Cuman ya, oke. cuman yang saya dengar dulu Oke. lebih ke tadi, oh ini nggak bisa dideteksi gitu, makanya God particle gitulah. Oke. Ya, yang lainnya monggo silakan kalau ada pertanyaan. Bisa langsung aja, bisa buka mic-nya atau bisa lewat chat, silakan. Eh, kalau nggak ada, saya ada yang mau saya tanyakan ini. Eh, ini nggak tahu apakah mungkin nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya akan dibahas ya, terkait tadi sifat apa namanya, wajib, kan ada apa namanya, yang berkaitan dengan ya hidup terus, mendengar sama basor, kalam. Nah, itu kan sifat-sifat yang indrawi yang apa namanya, biasanya disematkan kepada ini ya, kepada makhluk hidup misalkan, Ya. kepada makhluk. Nah itu apakah apa namanya, itu jadi kayak itu bertentangan dengan yang tadi apa namanya, mukhalafatul lil hawadisi, atau sebenarnya kebalik, atau misalkan sebenarnya sifat-sifat makhluk itu ya maksudnya derivasi dari sifat Allah itu, atau gimana cara apa namanya, konstruksi berpikirnya gitu Mas. Oke, siap. Ya, pertanyaan yang juga menarik ya. Betul, itu pertanyaan yang apa namanya? Jadi titik perdebatan internal kalangan Muslim sendiri ya, soal sifat-sifat yang eh jadi gini, yang tiga sifat terakhir ya, yang sama, basor dan kalam, itu nanti kita akan lihat ya. Tiga sifat terakhir tersebut buktinya bukan bukti rasional, buktinya adalah bukti tekstual dari wahyu. Jadi sebenarnya nanti urutannya adalah ya tadi ya, kita bisa buktikan Allah itu ada, Allah itu berkehendak, bebas melakukan apapun. Artinya apa? Artinya bisa mengirim utusan ya, bisa membekali utusan dengan mukjizat sehingga valid dia sebagai utusan Tuhan. Baru kemudian ada wahyu, baru kemudian wahyunya itu mendeskripsikan realita. Nah, baru kemudian dari wahyu kita tahu, oh Tuhan itu mendeskripsikan dirinya dengan sifat sama, sifat basor, sifat kalam. Maka kita mengakui itu atau mengimani itu. Gitu. Jadi sebenarnya itu nanti tekstual buktinya. Ada sih bukti rasionalnya, tapi nanti Mas Nusi bilang bukti rasionalnya lemah gitu ya. Nanti kita akan lihat kenapa kok lemah, insya Allah. Nah, tapi betul. Apakah apa namanya? Apakah mengisbat atau menetapkan sifat-sifat tadi itu tidak menyamakan Tuhan dengan makhluknya? Kan gitu ya pertanyaannya. Karena kan makhluknya melihat juga, makhluknya mendengar juga gitu ya. Nah, bahkan lebih dari itu, bahkan makhluknya juga punya ilmu, makhluknya juga punya kehendak misalnya ya, makhluknya juga hidup gitu ya.
Bahkan lebih jauh lagi, makhluknya juga ada. Tuhan juga ada. Wah, jangan-jangan nggak bisa jangan-jangan kita nggak bisa lepas dari apa namanya, dari menyamakan Tuhan dengan makhluknya gitu ya. Nah, nanti sebenarnya ada penjelasan lebih detail ya soal itu ya, tapi mungkin saya singgung sekarang sebagian gitu ya. Nah, yang dimaksud menyamakan Tuhan dan makhluknya itu adalah apa namanya? Adalah mensifati Tuhan dengan sifat-sifat yang berimplikasi hudus, berimplikasi kebermulaan dan berimplikasi imkan, berimplikasi kemungkinan. Jadi gini, nanti argumennya kan gini ya, dunia itu mungkin maka butuh sesuatu yang wajib, itu dalilul imkan. Nanti pekan depan insya Allah kita bahas dalilul hudus. Dunia itu hudus, tadinya nggak ada, kemudian jadi ada, maka butuh pencipta yang tidak hudus, yang kodim, yang ada terus gitu. Nah, artinya si pencipta ini pun, astagfirullah, artinya pencipta ini pun, maka dia tidak boleh punya sifat yang hudus, tidak boleh punya sifat yang mungkin, karena artinya dia sendiri pun jadi hudus gitu, dan jadi mungkin gitu. Nah, artinya dia harus berbeda, dia harus disifati dengan sifat-sifat yang tidak hudus, tidak mungkin gitu. Nah, artinya apa? Yang ditolak dari mukhalafatul ta'ala lil hawadits itu adalah penyerupaan dalam artian Tuhan itu bukan bersifat mungkin, bukan bersifat kudus. Apakah artinya Tuhan itu tidak apakah artinya kalau kita bilang Tuhan itu berilmu, kita sedang menyamakan Tuhan dengan makhluk? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ilmunya Tuhan itu berbeda dengan makhluk. Ilmunya Tuhan itu kodim juga, tidak bermula juga, ya. Ilmunya makhluk bermula, ilmunya makhluk mungkin. Ilmunya Tuhan wajib, ilmunya makhluk mungkin dan hudus gitu. Sama, kudrah juga begitu, wujud pun juga begitu. Jadi kita bilang kita wujud, Allah itu wujud, bukan berarti kita menyamakan. Wujudnya kita ini mungkin, wujudnya Allah itu wajib. It's completely different gitu. Nah, termasuk sifat-sifat tadi. Sifat kalam, sifat sama, sifat basor itu tidak berarti Tuhan itu sama seperti makhluknya yang punya punya penglihatan, punya pendengaran, punya bisa berkata seperti makhluknya. Enggak, itu semuanya adalah sifat yang berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Nah, kesamaannya cuma kesamaan nama aja. Tapi in reality it's very different. In reality it's very different. Dan tadi kenapa kok kita mengisbat itu yang terutama yang sama basor kalam karena wahyu mengisbat itu. Jadi kita percaya bahwa itu benar, tapi kita juga percaya bahwa Tuhan tidak seperti makhluknya. Ya, makanya ayat yang sangat terkenal ya, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang seperti Tuhan, ya, tidak ada yang semisal dengan Tuhan gitu ya. Tapi apa lanjutannya? Wa huwas samiul basir. Tapi dia maha mendengar dan maha melihat. Nah, jadi Imam Sanusi itu punya penjelasan yang menarik ya. Kenapa disebut laisa kamitslihi syai' dulu? Karena kalau disebut Samiul Basir dulu kita bisa salah paham bahwa oh, ya itu seperti pendengaran dan penglihatan kita. Nah, jadi disebut laisa kamitslihi syai' dulu untuk menegasikan segala tadi ya, menegasikan keserupaan, baru kemudian disebut Allah itu Maha mendengar, Maha melihat, tidak seperti makhluk. Ya, tidak seperti makhluk, tidak butuh organ seperti makhluk gitu ya. Nah, seperti apa? Wallahu alam, kita nggak tahu, bahkan akal kita nggak bisa mencapai itu sebetulnya. Tapi kita mengisbat hal tersebut dan kita menyerahkan maknanya kepada Allah. Makanya ini sebenarnya nggak cuma berlaku untuk sifat-sifat tersebut ya. Nah, ini perdebatan internal Muslim lagi nih. Misalnya sifat yadullahi fawqa aydihim. Kalau diterjemahkan literal kan jadi apa? Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ya. Nah, bagaimana memahami seperti itu? Ya kita meyakini itu ya. Tapi kita meyakini juga sama-sama yakin juga bahwa Allah tidak seperti makhluknya. Maka yang disebut yadullah itu bukan tangan seperti yang kita pahami ya. Bukan tangan seperti tangan manusia. Bukan Allah punya tangan tapi tidak seperti tangan manusia. Enggak ya. Allah disifati dengan yadullah dan itu tidak seperti tangan manusia. Nah, makanya Imam Al-Laqani itu punya bait yang sangat baik ya. Apa namanya? Kullu nassin auhamat tashbiha, setiap setiap wahyu yang kalau kita baca itu seperti mengindikasikan keserupaan Tuhan dengan makhluk gitu ya. Awilhu au fawwid
awilhu, palingkan maknanya dari makna yang tidak layak gitu ya. Misalnya tadi yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Apa arti yang tidak layak? Ya berarti Allah tersusun seperti makhluknya gitu ya. Nah, itu yang kita tolak. Tapi kita artikan dengan makna lain. Apa makna yang sesuai? Oke, mungkin artinya ridho. Ridho Allah bersama mereka. Ya. Possible ya, secara bahasa mungkin, secara konteks make sense ya. Nah, itu namanya takwil ya, awilhu, au fawwid, atau kalau mau lebih aman, kita serahkan aja maknanya pada Allah. Ya, au fawwid, warum tanziha. Dan yang terpenting, tetap kekeh, tetap kokoh, tanzih, menyucikan Allah dari keserupaan. Nah, jadi apa namanya? Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti insya Allah moga-moga kita bahas lebih detail ya saat saat sampai di sifat-sifat tersebut. Ya, masih Pak. Mas, berarti kalau saya saya nggak tahu. Mungkin kalau saya mikirnya berarti kalau kayak gitu eh, itu kan semacam kata-kata itu berarti eh, sebuah konsep gitu. Jadi mendengar, melihat itu ya sebuah konsep eh, apa namanya indrawi, tapi tidak selalu mekanismenya sama persis dengan mekanisme yang di apa namanya dilakukan oleh makhluk kan. Mungkin apakah berarti ketika Allah berfirman misalkan tadi yadullahi fawqa aydihim itu biar firmannya itu relate dengan manusia yang taunya ya konsep tangan dan nggak tahu konsep-konsep yang lain yang lebih apa namanya ya yang 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 tidak terjangkau dengan akal. Eh, Eh, ya. Oh ya, ada lagi Mas Hanif? nggak mungkin ya gitu. Oke. In a way, iya, dalam artian kalau Mas Hanif tadi nyebutnya konsep ya. Kalau teolog nyebutnya itu makna. Ya, sifat itu sebenarnya udah paling pas ya. Sifat itu makna. Itu makna yang disematkan pada zat Allah gitu ya. Allah menyebut dirinya dengan itu, maka kita imani, itu satu ya. Yang penting itu tidak seperti punya manusia, tidak bersifat hudus, tidak bersifat mungkin misalnya gitu ya. Karena kalau tangan manusia ini jelas mungkin ya kan, tangan manusia itu kan punya ukuran ya, nggak harus gede, bisa kecil, punya warna dan seterusnya ya. Ya, ta'alallahu an dzalik, Allah nggak seperti itu gitu ya. Yadullah itu tidak seperti itu. Kita percaya bahwa itu maknanya itu bermakna sesuatu yang disematkan pada zat Allah gitu ya. Nah, dan itu sebenarnya yaitu keterbatasan bahasa ya. That's the nature of language gitu ya, bahwa bahasa terbatas ya, zat Allah dan sifat-sifatnya itu tidak terbatas gitu ya. Jadi it's unavoidable lah ketika tadi ada keterbatasan itu sehingga tidak apa namanya tidak bisa sepenuhnya diungkapkan dengan kata-kata. Tapi ya itu tadi betul bahwa itu konsep yang orang bisa relate gitu ya, dan apa namanya orang bisa relate dengan tersebut. Dan sebenarnya kalau kata Imam Al-Ghazali menyebut yadullahi fawqa aydihim misalnya gitu ya, itu sebenarnya dari segi bahasa itu lebih powerful, secara balaghah itu lebih powerful, secara retorika ya, daripada misalnya Allah bilang misalnya apa ya, kata-kata misalnya dia ridho terhadap kalian atau bagaimana gitu ya. Jadi yadullahi fawqa aydihim itu lebih 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 powerful gitu ya. Jadi makna tersebut tersampaikan dengan lebih kuat gitu. Nah, tentu kita tidak bisa mengesampingkan tadi ya, bahwa yang juga obvious adalah laisa kamitslihi syai' tadi. Allah tidak menyerupai sesuatu apapun. Makanya memang di Al-Qur'an itu kan ada ayat-ayat yang namanya ayat-ayat muhkamat ya. Eh, terus ada ayat-ayat namanya ayat mutasyabihat. Jadi yang mutasyabihat itu dikembalikan kepada yang muhkamat. Yang muhkamat itu yang pasti, yang artinya itu tidak bisa ditafsirkan yang lain. Misalnya tadi Allah tidak seperti makhluknya, obvious gitu ya. Nah, makanya ketika ada ayat-ayat yang seperti mengindikasikan keserupaan, dia harus kembali kepada ayat muhkamat tadi. Aha. Mungkin seperti itu kurang lebih. Oke, makasih Mas.
Yang lain mungkin monggo silakan kalau ada yang mau bertanya. Masih ada waktu, kita masih ada sekitar 7 menit lagi. Ya, mungkin beri komentar atau ini juga boleh ya. Oh iya, jadi kalau Atau mau punya insight yang lain. kan tidak harus bertanya ya. Jadi kalau mau menambahkan atau mau eh, apa namanya bercerita juga boleh, curcol. Oh ya, ini ada ya, ada yang di chat. Oh, kalau saya baca karena buku, oh ini tentang God particle tadi ya, karena Iya. judulnya mengenai adalah joke saking susahnya ditemukan. Tapi publishernya yang jadi God particle. Gitu kan. Iya. Ya, ini apa namanya? eh Apa menarik, kemarin juga saya baru baca mengenai teori eh, baru permula apa namanya alam semesta universe, bahwa kita itu sebenarnya di dalam black hole, apa namanya eh, bahwa universe kita itu di dalam black hole yang itu kemudian bisa jadi tidak bermula dari eh, Big Bang lagi gitu. Kalau nggak salah saya bacanya kayak gitu ya. Eh, nah, itu eh, itu kembali lagi yang kemarin kayak pertemuan kemarin itu kan yang saya mengenai jadi em, ini apa namanya me, me- usaha-usaha penyelidikan apa namanya kayak sains, terus sifat-sifat alam semesta yang kemudian yang beyond beyond sesuatu yang bisa kita kita ukur, itu kan berarti kan sesuatu yang uh, mustahil ya, maksudnya mustahil itu uh, karena ada keterbatasan indera kita yang berarti itu nggak bisa dijadikan sebagai karena dulu itu salah satu misalkan yang jadi apa namanya eh, argumen tentang penciptaan itu juga Big Bang gitu, karena dulu mulainya kan dari Big Bang, berarti kan awalnya dari yang kecil tidak ada, terus ada yang me- memulai memantik gitu kan, terus jadi ada. Tapi kalau misalkan nanti ada penelitian yang menyebutkan bahwa sebenarnya alam semesta universe ini kayak sirkuler misalkan, sirkuler itu mengembang mengkis terus kayak gitu, nggak ada awal dan akhirnya. Itu ya jadinya teori itu tidak bisa ini lagi kan menjadi bukti mengenai adanya pencipta atau Tuhan itu kan. Oke, ya pertanyaan yang menarik ya. Soal Big Bang ini sebenarnya nanti insya Allah di pekan depan kita bahas itu ya di Dalilul Hudus. Tapi ini karena momennya Dalilul Imkan related juga sebenarnya dengan itu. Mungkin saya akan memberikan sedikit komentar gitu ya. Pertama, betul bahwa adanya Big Bang sebagai teori kosmologis yang bisa dibilang kokoh saat ini gitu ya, maka itu bisa menjadi salah satu premis gitu ya untuk membuktikan keberadaan Tuhan lewat bermulanya alam semesta, which is Dalilul Hudus yang kita bahas di minggu depan insya Allah. Meskipun sebetulnya nanti kita akan lihat para teolog itu tidak ya di zaman beliau, di zaman Imam Sanusi misalnya kan belum ada teori Big Bang ya, tapi beliau punya argumentasi filosofis tentang kenapa alam semesta itu punya permulaan. Nah, dan argumentasi itu tadi
Intinya dia ingin bilang bahwa kalau alam semesta itu infinite to the past, itu akan kontradiksi. Nanti kita akan bahas lah di minggu depan insya Allah. Tapi jadi Big Bang itu bahkan tidak digunakan sebagai argumen tuh ya oleh Imam Sanusi karena memang belum ada. Nah, karena sekarang dia jadi bukti yang kuat, maka kita gunakan dia sebagai additional premise gitu. Jadi sebenarnya kalau saya bilang dalilul hudus tidak bergantung pada Big Bang sebetulnya. Jadi boleh kok sebelum Big Bang itu ada something else gitu ya. Tetapi tadi ada bukti filosofis bahwa whatever it is before the Big Bang harus ada permulaan gitu. Nah, yang apa namanya mengawali semua itu. Itu satu, itu soal dalil hudus ya. Nah, yang kedua sebenarnya dalilul imkan yang kita bahas tadi teman-teman ya, itu kita nggak ngomong tentang permulaan sama sekali. Ya kan? Kita ngomong dunia ini mungkin misalnya tadi ya langit itu biru. Kenapa? Oh, karena saat ini yaitu ada cahaya matahari apa namanya hamburan sehingga jadi biru. Kenapa? Karena ya saat ini ada properti atom tertentu di atmosfer dan seterusnya. Kenapa? Kita ngomonginnya saat ini terus tuh. Kita nggak ngomongin causal apa time causality, kita nggak ngomongin waktu sebelumnya sampai ke Big Bang. Jadi sebetulnya dalilul imkan ini tidak sedang bicara awal alam semesta ya, tapi bicara pada saat ini sesuatu yang wujud di saat ini butuh penyebab di saat ini gitu. Nah, itu kenapa sebenarnya it doesn't matter apakah Big Bang itu benar atau salah bagi dalilul imkan ya, sebenarnya it doesn't matter Big Bang itu benar apa salah dan segala macam, karena adanya alam semesta yang mungkin yang wujud di saat ini mengindikasikan adanya wajibul wujud. Itu kenapa secara historis seperti Ibnu Sina misalnya, beliau beliau yang mengajukan dalilul imkan bahkan ya secara historis, tetapi beliau tidak percaya bahwa alam semesta itu punya permulaan. Ya. Nah, meskipun itu nanti di counter gitu ya. Ada argumentasi dari kalangan teolog yang bilang, oh enggak, sesuatu yang mungkin itu harus bermula juga. Nah, itu tapi ya mungkin nggak spesifik kita bahas ya karena udah terlalu masuk terlalu dalam gitu ya saya kira. Tapi kalau nanti tertarik boleh mungkin kawan-kawan kita singgung. Tapi intinya adalah dalilul imkan itu sendiri tidak bergantung kepada premis bahwa alam semesta itu harus bermula. Nah, jadi apa namanya Big Bang or whatever it is itu doesn't change this argument. Gitu mungkin Mas Hanif. Oke, thank you. Ini karena sudah jam 9:30 ya, kayaknya waktunya Ya. sudah habis. Berarti tidak ada pertanyaan yang lain. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa disusulkan ya, bisa di grup atau di ya Japri kalau mau sama Mas Ataka langsung. Tapi sementara kita cukupkan dulu pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Untuk pekan depan itu kan libur Muharram ya, 1 Muharram. Nah, saya nggak tahu Mas Ataka bisa nggak kira-kira waktunya? Kayaknya bisa sih, insya Allah. Bisa ya. Oke, berarti kayaknya insya Allah tetap ada nanti. Oke. Tapi untuk lebih lanjutnya nanti kita kabari di grup. Oke. Terima kasih banyak Mas Ataka dan teman-teman yang lain atas kehadirannya. Kita tutup saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman semua. Jazakumullahu khairan katsiran.